Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefida Setiahandani, biasa dipanggil Sefida. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, entah itu dari pengertian permintaan, hukum dan teori permintaan, jenis-jenis permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, serta data lapang yang saya peroleh dari responden selama kurang lebih 1 semester ini. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Untuk permintaan sendiri, apa sih itu yang dinamakan dengan permintaan? Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan pada pendapatan tertentu dengan periode tertentu. Untuk hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan barang akan naik. Hukum teori Islam juga menyatakan demikian. Namun bedanya, jika Islam menyatakan bahwa sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang penting tidak merugikan antara kedua belah pihak. Untuk jenis-jenis permintaan sendiri, permintaan dibagi menjadi 3, yaitu efektif, potensial, dan absolut. Untuk permintaan absolut dibagi lagi menjadi 2, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk faktor-faktor ini akan saya jelaskan lebih rinci, yaitu yang pertama adalah selera masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki selera. Misalkan saya hidup di pegunungan, pasti selera saya jauh lebih rendah dibanding selera orang kota. Jika orang kota membutuhkan untuk sandal, misalkan sendalnya, kalau orang kota ya high heels lah minimal. Kalau di desa kita berjualan high heels pasti nggak akan laku. Karena apa? Karena pada di desa itu lebih mementingkan yang penting bisa dipakai. Masa iya jalanan turun pakai high heel, nanti pasti akan jatuh kan. Untuk itu kurang lebihnya untuk selera masyarakat sendiri. Untuk jumlah para peminat, jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka permintaan itu juga akan semakin banyak. Misalkan, apa ya kira-kira di daerah tersebut membutuhkan apa? Pasti ketika di daerah tersebut, kira-kira di daerah tersebut itu membutuhkan sebuah masker untuk menanggulangi pencegahan dari polusi udara. Pasti di sana untuk tingkat peminat masker itu banyak. Untuk yang ketiga yaitu kualitas pembeli. Tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembelinya baik. Kalau gini, misalkan saya berpendapatan tinggi, tapi pasti itu pembelinya juga akan lebih berkualitas dan dia juga pasti membeli barang yang berkualitas juga. Tidak mungkin pembelinya sudah berkualitas tapi pembelinya tidak berkualitas. Yang keempat adalah lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan pada suatu barang itu tinggi, maka peminatan akan naik. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, cara pembayaran yang dilakukan. Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka peminatnya pasti tinggi. Entah itu di pasar kita membayarnya secara tunai, otomatis peminat di pasar itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena memang harganya juga murah, kita bisa tawar-menawar. Sementara kalau di supermarket dan lain-lain itu harga tidak bisa kita tawar, dan juga di situ pembayaran biasanya juga menggunakan kartu ATM atau yang lainnya. Yang keenam adalah besar biaya transaksi. Apabila transaksi dari suatu barang tersebut rendah, maka peminatnya akan meningkat. Contoh saja, ketika saya membeli sepatu itu ketika dikirim ke kota A, dan ketika di kota A itu kita harus membayar ongkirnya itu sangat mahal. Otomatis kita berpikir-pikir lagi untuk membeli hal tersebut karena biaya transaksi yang digunakan itu cukup tinggi. Untuk kurva permintaan sendiri yaitu jika harganya itu turun, maka permintaan akan naik. Iya betul. Jadi ketika harganya 200 di titik A, peminatnya 50. Ketika harganya 150,
peminatnya meningkat menjadi 100, dan ketika harganya 100 maka peminatnya akan naik menjadi 150. Itulah contoh dari kurva permintaan. Jadi semakin tinggi harga maka permintaan itu akan semakin rendah, dan jika semakin rendah harga maka permintaan akan semakin tinggi. Untuk data yang saya peroleh yaitu dari Desa Kepel yang kemarin saya lakukan observasi damnya, yaitu Ibu Amin dari Kepel Kare Kabupaten Madiun dan juga Ibu Mariati dari Desa Kepel Kare Kabupaten Madiun. Keduanya sama-sama pengusaha, yaitu yang satu adalah pemilik toko, yang satu adalah pengusaha keripik. Saya di sini akan mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana permintaan mereka terhadap dan apa pengaruhnya ketika barang itu naik atau turun, apa itu penyebabnya harga suatu barang itu turun, dan apa nanti akan berpengaruh terhadap permintaan. Nanti akan saya jelaskan selebih lanjutnya ya. Untuk schedule, ketika saya teliti bahwa permintaan barang pokok itu schedule-nya itu per minggu. Jadi mereka menjumlahkan itu selama 1 minggu. Nah, di sini saya mengambil sampel yaitu gula. Untuk gula dalam minggu pertama jumlah permintaan 50 dan penawaran 50, harga 18.000. Untuk minggu kedua permintaan 40 dan penawaran 40, harga 18.500. Untuk minggu ketiga 45 permintaan dan 45 penawaran, harga 20.000. Untuk minyak goreng di sini untuk minggu pertama itu permintaannya 10 dan minggu kedua 12 serta minggu ketiga 14 dengan harga masih sama yaitu 12.000. Di sini menyatakan bahwa jumlah peminat gula itu lebih banyak daripada minyak goreng. Mengapa demikian? Mungkin saja pada masyarakat tersebut lebih mementingkan gula daripada minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan non pokok yaitu keripik ketela, di sini saya mengambil sampel yaitu keripik ketela dengan keripik pisang. Untuk minggu pertama 300 buah, untuk minggu kedua 200 buah dengan harga 4.000, untuk minggu ketiga 250. Untuk minggu pertama 200 buah, untuk minggu kedua 175 buah, dan untuk minggu ketiga 150 buah. Itu untuk pendapatan keripik pisang yang harganya menetap di 3.500. Untuk faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang, yaitu yang pertama itu pendapatan. Apabila pendapatan naik, maka jumlah permintaan akan naik. Dan untuk biasanya itu kalau misalnya pendapatan daerah tersebut rendah, itu biasanya akan mempengaruhi permintaan daerah tersebut juga akan rendah. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang sedang tidak bekerja, jadi mungkin permintaannya akan sedikit turun. Untuk selera konsumen, apabila selera masyarakat tinggi, maka permintaan terhadap suatu permintaan itu juga tinggi. Nah, bagaimana di dalam selera masyarakat tersebut kita harus memperhatikan juga kualitas produk yang kita tawarkan. Bagaimana jika peminat masyarakat tinggi, pastinya juga mereka akan melihat apa yang dimana-manakan kualitas barang tersebut. Jika kualitas barang itu tersebut baik, maka otomatis masyarakat juga akan lebih tertarik terhadap barang tersebut. Untuk harga, apabila harga naik maka permintaan turun, apabila harga turun maka permintaan akan naik. Sama halnya dengan teori permintaan tersebut. Untuk perbedaan permintaan pokok yang terjadi antara bahan pokok dan non pokok. Untuk barang pokok, dari hasil survei yang kami lakukan bahwasanya toko Bu Amin ketika ada acara besar-besaran atau acara keluarga menjelang puasa atau hari raya, permintaan barang pokok itu akan naik. Banyaknya konsumen yang membutuhkan barang tersebut adalah salah satu akan memicu berbagai harga barang pokok itu naik juga. Jadi itu misalnya
kayak gini, mau mendekati puasa pasti barang yang dibutuhkan mereka itu semakin banyak, tapi harganya juga akan naik. Mengapa demikian? Karena memang selera masyarakat itu banyak, jadi itu harga juga akan melambung tinggi karena mungkin nanti akan terjadinya kelangkaan kalau tidak seperti itu. Pada hari biasa, maka masyarakat itu membeli ya hanya sekedar membeli hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak terlalu banyak seperti acara-acara besar. Untuk barang non pokok, faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan barang adalah selera masyarakat. Ketika dikatakanlah mungkin pada bulan April ini toko Bu Marsini lebih banyak untuk toko Bu Mariati lebih berminat kepada keripik tela daripada keripik pisang. Mengapa demikian? Oh, rasanya lebih enak. Oh, ini lebih kayak gini. Walaupun harganya itu mahal, namun tetap mereka memilih itu karena memang mereka sedang menginginkan itu. Tapi mungkin bulan depannya mereka akan lebih juga bisa untuk memilih keripik pisang. Kenapa? Karena harganya lebih murah, karena mereka tidak punya uang atau dan lain-lainnya. Jadi pada intinya untuk permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Berdasarkan kesimpulan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya seharusnya para pedagang lebih meningkatkan strategi pemasaran, baik itu dari pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan lain-lain sebagainya yang saat ini sudah sangat canggih dan berbagai konten yang menarik di dalamnya itu seharusnya bisa dimanfaatkan sehingga nantinya produksi yang mereka lakukan akan juga meningkat. Begitu juga permintaan yang mereka berikan itu akan lebih meningkat dengan seiring berkembangnya suatu produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, harga, dan selera. Kaitannya barang pokok dengan non-pokok adalah semua terjadi karena semua ingin mencari kepuasan sebesar-besarnya. Pada intinya, baik konsumen ataupun produsen ingin mencari kepuasan yang sebesar-besarnya. Jika konsumen mencari kepuasan terhadap barang, maka produsen mencari kepuasan terhadap harga suatu barang. Namun jangan sampai harga suatu barang itu naik melebihi batasan syariat Islam. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai keislaman kita, yang mana nantinya diharapkan entah itu harganya, entah itu kualitasnya itu tidak sama-sama merugikan, sama-sama menguntungkan, dan nantinya juga akan lebih berkembang lebih baik untuk ekonomi Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.